Jika tidak hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya yang akan membahas tentu saja masalah-masalah yang sedang tren di industri atau di global isu yang menyangkut masalah environment, teknologi inovasi, dan tentu kali ini saya ingin membahas masalah peraturan pajak kendaraan roda 4 yang tentu saja kita harus melihat bahwa kendaraan roda 4 sekarang sudah terbagi dalam beberapa jenis. Yang akan saya bahas adalah tentang kendaraan roda 4 dengan mesin konvensional atau berbahan bakar minyak. Yang kedua adalah kendaraan roda 4 dengan mesin hybrid, yaitu dia memakai unsur BBM juga memakai tenaga listrik. Yang ketiga yaitu tenaga listrik atau lebih banyak dikenal dengan istilah electric vehicle. Jadi apa yang akan saya bahas kali ini adalah tentang peraturan perpajakan untuk kendaraan-kendaraan jenis itu. Menurut saya ini menarik karena di Indonesia sekarang ketiga jenis mobil ini telah hadir dalam memenuhi keinginan para konsumen. Menurut perpajakan dan apa yang harus dibayar oleh konsumen yang memakai mobil konvensional, ada beberapa pajak yang harus dibayar oleh konsumen yang memakai mobil konvensional ini, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 12% dari harga jual. Yang kedua adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM. Ini bervariasi tentu tergantung dengan kapasitas dari mesin dan emisi yang dikeluarkan. Ya, bisa mencapai 30% atau lebih. Ya. Jadi ada berapa tipe atau berapa level nanti yang akan disebutkan. Ya. Kemudian mobil dengan jenis mesin konvensional ini tidak mendapatkan insentif pajak khusus. Jadi itu kira-kira harga atau nilai pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian mobil hybrid, ya. Nah, ini ada istilah full, mild, dan plug-in. Di sini ada pajak pertambahan nilai barang mewah, ya, yang ditanggung pemerintah atau istilah lainnya adalah PPN BM DTP. Diskonnya sampai 3%, ya, untuk kendaraan-kendaraan rendah emisi yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian tarif PPN BM, ya, tarif pajak pertambahan nilai atau tarif penjualan barang mewahnya itu tergantung konsumsi dari bahan bakar minyak dan emisi CO2 yang dikeluarkan. Jadi semakin dia efisien, ya, atau semakin rendah emisi yang dikeluarkan, semakin kecil pajaknya. Contoh, ya, di kendaraan jenis ini adalah mobil hybrid dengan 1500 cc dengan konsumsi 24 km per liter dikenakan PPN BM sekitar 6 juta dari harga jual 100 juta rupiah. Jadi bisa nanti dikalikan untuk yang harga-harga selanjutnya. PPN, ya, ternyata tetap dikenakan sebesar 12%, ya, sekitar 12%, ya, tanpa diskon, ya, tentu tanpa diskon bila kita bandingkan dengan mobil listrik. Jadi kalau saya bandingkan antara mobil hybrid dengan mobil konvensional adalah sebagai berikut. Dari jenis pajak, ya, PPN BM atau pajak barang mewah, mobil konvensional itu bisa lebih dari 30%, ya, tergantung dari emisi dan kapasitas mesin. Sedangkan mobil hybrid mulai dari 15% hingga 30%, ya, tergantung dari emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar minyak. Untuk pajak kendaraan bermotor tahunan atau PKB,
Mobil konvensional itu kurang lebih 2% dari nilai jual kendaraan bermotor. Hanya 2%. Sedangkan untuk yang mobil hybrid juga sama ternyata, plus minus 2% dari NJKB. Terus berikutnya adalah pajak pertambahan nilai. Ya, mobil konvensional dikenakan 12%, ya, sedangkan mobil hybrid tetap juga 12%. Jadi tidak ada insentif dari pemerintah, ya, kecuali kita bicara mobil listrik. Apa itu mobil listrik? Atau istilah lainnya disebut battery electric vehicle. Ternyata PPN itu DTP. Maksudnya apa? Ditanggung pemerintah dengan diskon 10%, ya. Jika TKDN-nya lebih besar dari 40%. Sehingga hanya dikenakan PPN 2% saja. Jadi ini sangat menarik, ya. Karena bila dia tingkat komponen dalam negerinya lebih dari 40%, jadi siap-siap dikenakan hanya 2% PPN. Sedangkan untuk barang mewah, ya, itu ditanggung pemerintah zero, ya, tidak ada, ya, pajak barang mewah di sini. Karena kan untuk barang mewah, ya, itu ditanggung pemerintah zero, ya, tidak ada, ya, pajak barang mewah di sini. Karena mobil listrik ini berbasis baterai dan fuel cell. Jadi regulasinya memang 0%. Selamat bila Anda punya mobil listrik, ya. Anda bisa menikmati 0% barang mewah, ya, ditanggung pemerintah. Kemudian biaya masuk impor, ya, dibebaskan, ya, untuk mobil listrik complete build up, ya, atau CBU. Terus ini semua diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, ya, nomor 12 tahun 2025 dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021. Bagaimana perbandingan atau matrik dari ketiga jenis mobil ini? Jenis kendaraan listrik PPNBM 0%, hybrid 3-5%. Sedangkan bila mild hybrid itu 5-9%. Sedangkan untuk plug-in hybrid 2%. Bagaimana dengan PPN? Mobil listrik 2% saja. Sedangkan hybrid 12%. Tergantung tipe-tipenya tetap dia 12%. Sedangkan dengan tentu syaratnya TKDN lebih dari 40% untuk mobil listrik. Tapi mobil-mobil di luar mobil listrik itu dia tetap dikenakan 12% walaupun ada TKDN-nya. Biaya masuk mobil listrik dibebaskan, free, sedangkan mobil lain tidak dibebaskan, ada nilai-nilainya. Tadi saya sebutkan masalah atau istilah CBU atau completely built up. Itu ada istilah lain CKD, completely knocked down. Ya, apa yang dimaksud dengan CBU? Yaitu prosesnya dirakit penuh di luar negeri. Jadi sudah sampai di Indonesia itu dalam bentuk utuh mobil. Sekarang untuk yang CKD, ya, itu komponennya dikirim, ya, komponen-komponennya dikirim dan dirakit di dalam negeri atau di Indonesia. Demikian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu bisa melihat peraturan-peraturan yang lebih lengkap dan detail lagi di peraturan Menteri Keuangan, ya, seperti yang tadi, ya, nomor 12 tahun 2025 dan peraturan pemerintah 2021. Jadi silakan di explore di sana, ya. Jadi mudah-mudahan informasi saya bermanfaat. Sekali lagi, jangan lelah untuk berjuang, terus semangat belajar, motivasi, semangat kemerdekaan. Demikian informasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak hari ini, mungkin